Doha, just like he did last night. Martin absolutely smashes the start. Oke, menyongsong GP Qatar yang akan diselenggarakan pekan ini, kita akan melihat bagaimana peluang menang Marquez dan Pecco. Siapa yang punya kans lebih besar? Oke, perhatikan bentuk Losail International Circuit Qatar berikut ini. Oke, ini bentuk sirkuitnya. Panjang sirkuit ini yaitu panjang lintasannya 5,38 km. Nanti jumlah lapnya ada 22 lap. Jadi lebih banyak satu lap dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu hanya 21 lap, oke? Jadi nanti total jarak yang akan ditempuh tiap pembalap yaitu 118,36 km. Race-nya sendiri akan dilaksanakan searah jarum jam. Oke? Jadi race-nya searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam, maka tikungan ke kanan akan lebih banyak dari tikungan ke kiri. Oke, perhatikan. Pada sirkuit ini, jumlah tikungannya ada 16. Ini tikungan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai tikungan yang terakhir yaitu tikungan 16. Jadi totalnya ada 16 tikungan. Dengan rincian 10 ke kanan dan 6 ke kiri. Seperti kita ketahui, Marquez itu unggul untuk tikungan ke kiri. Sementara Pecco unggul untuk tikungan ke kanan. Karena tikungan ke kanan lebih banyak, maka wajar Pecco optimis bisa bangkit di GP Qatar ini. Tapi, apakah benar Pecco punya peluang lebih besar untuk memenangkan race di GP Qatar ini? Oke, untuk menganalisanya, kita bagi lintasan sirkuit ini menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu dari garis finish ke titik I1. Oke. Nah, ini lintasan untuk bagian yang pertama. Kita misalkan bagiannya yaitu bagian T1. Pada bagian T1 ini terdapat 3 tikungan. 2 tikungan ke kanan, yaitu tikungan 1 dan tikungan 3. Kemudian 1 tikungan ke kiri, yaitu tikungan 2. Nah, kita akan melihat bagaimana catatan waktu milik Marquez dan Pecco di bagian ini untuk tiap lap. Oke, selanjutnya bagian yang kedua yaitu dari titik I1 sampai ke titik I2. Oke, kita beri nama ini bagian T2. Pada bagian T2 ini terdapat 4 tikungan. 3 ke kanan, 1 ke kiri. Untuk tikungan ke kanan yaitu tikungan 4, tikungan 5, dan tikungan 7. Sementara untuk tikungan ke kiri yaitu tikungan 6. Di sini kelihatan ya. Untuk bagian T2 ini sangat jauh berbeda ya. 3 ke kanan, 1 ke kiri. Oke, selanjutnya perhatikan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu dari titik I2 sampai ke titik I3.
Oke, kita beri nama T3. Untuk bagian T3 ini terdapat 6 tikungan. 3 tikungan ke kanan dan 3 tikungan ke kiri. Tikungan ke kanannya tikungan 9, tikungan 12, dan tikungan 13. Sementara tikungan ke kiri yaitu tikungan 8, 10, dan 11. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana detail catatan waktu milik Peko dan Marquez untuk tiap lap. Oke, selanjutnya bagian yang terakhir yaitu dari titik I3 sampai ke garis finish. Oke, ini kita beri nama T4. Pada bagian T4 ini terdapat 3 tikungan, 2 ke kanan dan 1 ke kiri. Untuk yang ke kanan yaitu tikungan 14 dan 16, sementara tikungan ke kiri yaitu tikungan 15. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana perbandingan catatan waktu milik Marquez dan Peko. Oke, untuk T1, T2, dan T4 ini lebih banyak tikungan ke kanan daripada ke kiri. Sementara untuk T3, tikungan ke kanan dan ke kiri sama. Oke, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu bagian T3 ini. Kita gunakan data Race MotoGP tahun 2024, di mana Marquez menggunakan motor GP23, sementara Peko menggunakan motor GP24. Jadi, motor milik Marquez teknologinya tertinggal 1 tahun. Oke, kita bandingkan di sini. Untuk bagian T3 terdapat 6 tikungan, 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Oke, perhatikan data milik kedua pembalap. Ini data milik Marquez dan ini data milik Peko. Agar lebih jelas, data ini kita tampilkan dalam bentuk grafik. Oke, perhatikan. Nah, ini grafiknya. Yang di bawah ini untuk lap pertama, kedua, ketiga, sampai lap ke-21. Sementara yang ini catatan waktunya. Oke. Jika catatan waktunya lebih lama atau lebih tinggi di sini ya. Kalau lebih tinggi itu berarti lebih lambat. Jika semakin ke bawah, catatan waktunya lebih singkat, itu berarti lebih cepat. Oke, perhatikan. Data milik Peko itu yang berwarna merah. Oke. Sementara data milik Marquez yang berwarna biru. Nah, kelihatan jelas catatan waktu milik Marquez lebih baik dari catatan waktu milik Peko. Milik Marquez yaitu garis berwarna biru. Garis berwarna biru ini hampir keseluruhannya berada di bawah garis berwarna merah. Oke, sekali lagi data ini untuk jumlah tikungan yang sama. 3 ke kiri, 3 ke kanan. Marquez unggul. Dan ini motornya berbeda, di mana motor milik Peko lebih baik dari motor milik Marquez. Peko menggunakan motor GP24, sementara Marquez menggunakan motor GP23. Nah, untuk balapan pekan ini, motornya sama. Logikanya, tentu Marquez untuk bagian T3 ini tentu akan jauh lebih unggul daripada Peko. Oke?
Oke. Untuk T3, Marquez bisa kita pastikan akan unggul dari Pecco. Nah, bagaimana untuk bagian T1, T2, dan T4? Untuk bagian T1, T2, dan T4, ini tikungan ke kanan lebih banyak dari tikungan ke kiri. Menggunakan data balapan tahun lalu, di mana motor Marquez tertinggal 1 tahun dari motor Pecco, akan kelihatan data milik Pecco itu lebih baik dari data milik Marquez. Oke, kita ambil contoh untuk bagian T1. Kita tampilkan grafiknya. Nah, ini data di bagian T1. Yang biru milik Marquez, yang merah milik Pecco. Kelihatan ya, milik Pecco lebih stabil dari milik Marquez. Meskipun di beberapa lap, catatan waktu milik Marquez lebih baik. Contohnya di lap ke-7, ke-8, ke-9, kemudian ini ke-15 ya, dan beberapa lap yang lain. Tapi secara umum, milik Pecco ini lebih stabil dari milik Marquez. Oke. Sekali lagi, ini menggunakan motor yang berbeda. Nah, bagaimana jika menggunakan motor yang sama? Oke, kita ambil contoh di GP Argentina. Oke, perhatikan sirkuit GP Argentina. Oke, kita tampilkan sirkuitnya di sini. Nah, ini sirkuit GP Argentina. Race-nya juga searah jarum jam. Untuk bagian T1-nya, dari garis finish ke titik I1. Untuk bagian T1 yang ini juga terdapat 3 tikungan. 2 tikungan ke kanan dan 1 tikungan ke kiri. Untuk tikungan ke kanan yaitu tikungan 1 dan tikungan 3, sementara tikungan ke kiri yaitu tikungan 2. Oke, perhatikan bentuknya. Tikungan pertama yang ini tajam ke kanan, tikungan kedua tajam ke kiri, kemudian tikungan ketiga ini ke kanan agak lebih landai. Perhatikan pada sirkuit ini, sirkuit Qatar, tikungan yang pertama tajam ke kanan, tikungan kedua tajam ke kiri, sementara tikungan 3 landai ke kanan. Profilnya agak mirip. Sekali lagi, tidak sama, tetapi agak mirip. Jumlah tikungannya sama ya, 2 ke kanan, 1 ke kiri. Oke, kita perhatikan catatan waktunya. Untuk GP Argentina kemarin, motornya sama-sama menggunakan motor GP24.9. Catatan waktu masing-masing yaitu, nah ini langsung kita bandingkan dalam grafik. Untuk Marquez yang berwarna biru, sementara Pecco yang warna merah. Jika menggunakan motor yang sama, kelihatan meskipun tikungan ke kanan lebih banyak dari tikungan ke kiri, Marquez tetap unggul. Sekali lagi, jika menggunakan motor yang sama. Nah, dari data ini, untuk T3 sudah dipastikan Marquez pasti akan menang. Sementara untuk T1, T2, dan T4, jika menggunakan motor yang sama, berdasarkan data dari Argentina, Marquez bisa menang dari Pecco. Sehingga bisa kita simpulkan untuk GP Qatar tahun ini, di mana Marquez dan Pecco menggunakan motor yang sama, hampir bisa dipastikan, menurut kami, Marquez akan memenangkan race
pekan ini. Jika face to face, bisa dikatakan 75% peluang menang untuk Marquez, 25% peluang menang untuk Pecco. Karena Pecco paling punya kesempatan untuk menang yaitu di bagian T2. Pada bagian T2 ini, jumlah tikungan ke kanannya ada 3, sementara ke kiri hanya 1. Karena perbedaannya cukup jauh ya. Untuk T2 ini kemungkinan Pecco akan menang. Sementara untuk T1, T3 dan T4 besar kemungkinan di sini Marquez akan menang. Jadi perbandingannya 3:1. 3 untuk Marquez, 1 untuk Pecco. Dalam bentuk persen, 75% untuk Marquez peluang menangnya, 25% untuk Pecco.